Mesinnya berat, akhirnya karena kompresornya macet, mesinnya jadi ikut mati. Suaranya sangat kasar, Pak. Jadi suaranya itu klok 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 kayak seperti kompresor angin kalau dulu masih bisa diputar, Pak. Ini kalau sekarang udah macet. Lah, kalau di atas bulannya sebenarnya udah dingin. Wih, yang diganti cuma kompresornya saja. Sementara kondensor dan juga evapnya itu nggak diganti, akhirnya si kompresor terserang kembali. Freonnya terlalu banyak. Mas, sebelum kita ganti, apakah ini tidak bisa diservis? Hati-hati agak ke belakang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia, dimanapun berada, masih bersama Pak Taufik, Mas Hardi, Mas Tri, Mas Nova, dan banyak lagi. Ada Mas Wawan juga. Nah, hari ini kita akan berbagi ilmu lagi tanpa bosan. Kita berbagi ilmu buat Sobat Ahpedia semua yang memiliki kendaraan agar kendaraannya bisa lebih awet karena bertambahnya pengetahuan tentang bagaimana merawat kendaraan dan masalah-masalah seputar tentang otomotif. Baik itu mobil manual, matic, dan banyak lagi. Oke, kita ketemu langsung dengan Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Nah, Ini mainan Mas Hardi ini, mainan. dia mainannya berat. Ini sedang ngerjain apa, Mas Hardi? Ini ganti kompresor, Pak. Ganti kompresor Kompresor AC. AC. Ini mobil saya pribadi, Pak. Nah, Jadi- nih. Kalau ketemu mobil yang warna oranye di bawah, udah kejar aja kalau bisa. Uang kembali kayak salib. Kayak ini, supir bis ya, Pak ya. Gimana, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi, sehat. Sehat kan, Pak? Iya. Oh iya, saya belum nanya kabar. Biasanya saya nanya kabar. Gimana kabarnya, Pak Topik dan juga Sobat Ahpedia? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Amin, amin ya Allah. Iya. Nah, Mas Hardi banyak bertanya kemarin ada Mas Wawan buat Ya. mobil mobil ini ya, AC mobil ya. Iya, AC mobil. AC mobil kalau mati Ya. dingin kayak gitu Ah, kan. ah, Salah satunya disebut oleh Mas Wawan itu kompresor. Kompresor, Pak. Nah, ini pas banget nih. Pas ada banget ya? kasusnya ya. Nah, Pas banget ya. Pas apesnya ya. pas apa? Nah, Mas Ya. Hardi bisa cerita Mas Hardi, ini kan bukan tiba-tiba nih. Iya, betul. Jadi untuk yang kasus ini teman-teman ya namanya mobil itu kan pasti memiliki ini ya. Masa? Usia. Usia. Eh, Termasuk kompresor ini teman-teman. Ini juga memiliki usia, ini udah menemani saya ini dari saya beli mobil second sampai Sekarang saat ya? ini, Iya, ya kan? Ini berarti udah 4 tahun mobil 4 ini sama tahun. saya, berarti 4 tahun juga kompresor ini. Ya, ternyata selama 4 tahun ini juga kita udah melakukan servis, Pak. Jadi ketika saya ingat saya ini tahun 2021 waktu Covid, Pak ya. Oh, ganti. Ini kan Di servis? sempat ada olinya itu olinya kan hijau, Pak. Ah. Oli kompresor tercampur dengan freon ini kan hijau. Iya. Kemudian dia ketika hijau itu dia ada sejenis kayak gram-gram warna hitam. Nah, nanti videonya kita lampirkan, Pak. Oke. Gram-gram warna hitam itu dia sudah terkontaminasi ya. Dari sejak itu saya lakukan yang namanya flashing. Sebenarnya kalau oli kompresor itu udah berwarna hitam, Pak, itu kan gejala awalnya dia tuh dinginnya kurang. Oh, Jadi dinginnya kurang itu kita coba bongkar kompresornya karena saya cek waktu dulu itu tekanannya itu masih bagus. Tapi di sana ada sedikit kayak seperti bunyi. Kompresor itu kan harusnya kan halus ya, Pak. Halus, Ini ya. seperti bunyi seperti klok 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 kayak gitu. Nah, ketika saya bongkar kompresor ini ternyata olinya itu udah berwarna kehitaman. Meskipun belum hitam sepenuhnya, tapi dia sudah berwarna kehitaman. Kemudian ketika saat itu karena budget belum ada, Pak. Akhirnya saya flashing. Oh, Saya flashing, saya ganti olinya, kemudian saya isi oli baru, kemudian saya putar secara manual. Ini kalau dulu masih bisa diputar, Pak. Ini kalau sekarang udah macet. lah. Kok jadi macet ya? Ini macet, Pak. Nah, jadi dia kadang itu mau, kadang itu. Nah, ada satu. Nah, ini satu titik ini macet. Ini macet nih. Ini berarti piston yang di dalam masih Ya, piston di dalam kita pernah bahas kompresor itu, Iya, Pak. benar. Nah, ini. Jadi dia kasusnya seperti itu. Kalau dulu sih belum macet ya. Tapi habis dari 2021 sampai sekarang 2 tahun ini saya coba flashing. Itu sempat flashing 2 kali karena tujuannya flashing ini kan cuma buat ini, Pak, membuang kotoran yang ada di Iya, dalam iya. sistem AC. Jadi AC itu kan meliputi kompresor, kondensor,
kemudian ada evaporator dan juga ekspansi di sana, kemudian kembali lagi ke kompresor sini. Nah, ketika harapannya dengan deflushing seperti itu, si kotoran yang ada di sistem tadi itu tadi tertampung kembali ke kondensor dan juga tersaring di ini Pak, kondensornya ada namanya reservoir dryer. Reservoir dryer tuh di sini. Nah, ini dia nih. Ini barang ini dia fungsinya untuk nyaring kotoran dan juga air yang ada di sistem AC. Nah gitu. Ternyata begitu deflushing pertama itu dia kotoran pun juga keluar, hampir sama dengan kasus yang pertama. Artinya dia tertampung di sini. Nah ini kasus yang ini adalah dia benar-benar sampai suaranya sangat kasar Pak. Jadi suaranya itu klok 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 kayak seperti kompresor angin yang ada di bengkel. Nah mirip kayak gitu. Ketika AC di on kan dia ngeklat klok 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 klok. Nah ternyata begitu dicek itu kloknya itu karena dia kayak gini Pak. Ini kan masih mau diputar ya. Ini kan mau diputar nih. Ya. Nah ini macet nih. Oh pas macetnya itu ya bunyi ya? Pas macetnya ini dia bunyi klok. Ini kan macet. Nah kayak gitu. Di situ Nah ketika dia macet seperti itu, maka kita tuang Pak. Ini olinya seperti ini. Kalau pertama dia dibuka, itu lebih hitam ya. Nah ini dia ada kayak gram-gramnya itu loh Pak. Kompresornya udah aus. Biasanya kalau udah hitam kayak gini nih besok bakalan ini yang warna hijau kuning ini kayak hitam semua. Ini udah enggak, ini udah Ini berapa sebenarnya kali udah dicuci ya? ini udah 2 kali. Udah 2 kali ya? Ini yang ketiga kalinya berarti. Ini dia hitamnya seperti ini. Nah, tapi dia ini sih masih dingin, Pak. Masih dingin hasilnya ya? Masih dingin, cuman dia kondisinya sudah macet. Karena dia suaranya itu sangat keras. Jadi klak 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 cuman masih dingin. Saya khawatir nanti kalau pas dipakai perjalanan jauh mungkin orang tua yang pakai itu berakibat pada macet di jalan. Kalau macet di jalan nggak pakai AC, kondisi hujan itu kan bahaya Pak. Sebenarnya kalau magnetnya atau pulinya itu masih aman ya. Ini kan kondisi mesin tanpa AC Pak. Oh iya, nah ini pulinya dia muter. Berarti... Tapi ketika AC ngeklat atau ini dapat arus, maka terjadi kemagnetan di magnet AC. Nah kemudian dia akan muter. Kayak gitu Pak. Nah ketika ini dia macet, khawatirnya nanti ini yang berat, mesinnya berat. Akhirnya karena kompresornya macet, mesinnya jadi ikut mati. Itu bisa Mas? Bisa terjadi dan itu sering terjadi Pak. Ketika kompresor diabaikan dan dia macet, maka yang terjadi adalah ininya. Ya karena ini dia kondisinya dapat arus, kemudian dia ngeklat, akhirnya ini ngunci. Nah ketika dia ngunci, mesin menjadi mati. Iya betul. Kalau mesin cuma mati aja sih masih untung Pak. Iya. Kalau fan belnya yang lepas, jadi karena ini kondisinya dia nggak sengaja nih di jalan lagi kecepatan 80 km per jam misalnya. Itu kan kalau kita lihat RPM kan bisa di antara 2000 sampai 2500 lah ya RPM. Nah RPM itu kan rotasi per menit. Iya. Itu kan putaran per menitnya dia 2500. Kondisinya ini dia ngeklat, maka dia kan akan memutar kompresor sini. Tapi kalau di sini macet, sementara di sini dia muter, ini yang berakibatnya ini menjadi berhenti, fan belnya lepas. Nah, fan belnya lepas, sempat dia tergulung tanpa disadari ternyata sebenarnya di speedo itu ada tanda baterai. Oh iya baterai. Tanda overheat. Yeah. Nah itu kan kalau misalnya dia nggak ngelihat si pembawa mobil ini nggak ngelihat di speedometernya, tahu-tahu mesinnya mogok karena sebenarnya dia mogoknya itu karena bisa jadi overheat, bisa jadi akinya nggak ada supply, nggak nyimpen arus lah ya, karena nggak ada pengisian ya kayak gitu. Dan juga air nggak muter Pak. Kalau air nggak muter kan efeknya tadi ke overheat tadi ya. Nah kayak gitu. Akhirnya juga AC juga lama-kelamaan nggak dingin, kayak gitu. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut maka ini saya ganti pakai spare part copotan. Oke. Mas sebelum kita ganti, apakah ini tidak bisa diservis? Sebenarnya bisa kita bongkar Pak. Oh bisa kan ya? Kita pernah ya waktu dulu kita bongkar ya. Betul. Cuman kalau kita nggak punya sealnya, nah itu repot. Biasanya kita bongkar ini kan antara dua ini kan ada seal o-ring besar. Seal o-ring besar ini kadang-kadang ada yang sifatnya tebal, ada yang tipis. Nah kita kalau nggak punya seal o-ringnya ini, mungkin bisa dipasang kembali, tapi dia kalau sealnya yang dalam udah melar, itu nggak rapat, akhirnya olinya juga tetap keluar. Itu sealnya ada yang jual atau gimana Mas? Ya mungkin ada yang jual, tapi kita sejauh ini belum pernah menemukan. Jadi kalau untuk seal ini kan ada ukurannya Pak. Iya. Ukurannya mungkin berapa in, kemudian nanti ketebalannya berapa, itu kan teman-teman seal, pabrikan seal yang tahu. Nah sementara kita karena keterbatasan
seal tersebut akhirnya saya memilih untuk membeli spare part copotan aja. Spare part copotan saya dapat 1.500.000. 1.500. Untuk yang ini. Karena yang barunya sekitar 6 jutaan. Nah, itu kemarin Mas. Kan kemarin Mas Mas Wawan kan pernah ngomong. Biaya AC itu kalau mobilnya mati gitu kan ya, AC-nya mati, minimal 10 juta. Ada yang nanya, 10 juta? Apa aja tuh? Mengatakan gitu kan. 10 juta itu biasanya toh melipati kompresor yang paling mahal. Kemudian kalau untuk kayak kasus ini Pak, misalnya dia, ini anggap aja olinya udah hitam. Itu kan yang diganti bukan hanya ininya aja Pak, tapi kondensor diganti, evaporator diganti, selang-selang diganti. Kenapa? Karena ini sesuatu yang hitam ini dia mampu menyumbat jalur-jalur ini Pak. Ini kan fungsinya kan untuk mengkondensasi Pak, membuat menjadi gas ya. Jadi cairan tekanan tinggi melewati ini menjadi gas atau mungkin tekanan yang di antara dari cair ya menjadi yang memecahkan cair. Jadi bisa bentuknya gas, bisa bentuknya cairan, tapi tekanannya rendah itu bisa. Tapi di sini ketika dia terjadi kemampetan, kalau radiator bisa kita korok Pak. Nah iya. Dilepas dikorok. Kalau ini nggak bisa. Jadi ini kita mau kayak di sini nggak bisa. Akhirnya harus diganti. Harus diganti ya. Jadi ini pas dapat uang dari YouTube. Ini. Nah, Sobat Happydia. Ayo buat channel yuk. Nah, ini saya ganti ini. Ini kalau yang ini saya ganti baru, ini udah kita pasang. Sekarang udah dipasang. Ini udah dipasang. Ini Pak posisinya paling depan. Kondensor itu posisinya paling depan. Kondensornya baru tuh. Di depannya radiator ya. Kalau radiator di belakang sini. Kalau radiator tuh kebanyakan kisi-kisinya ke bawah. Ke bawah. Kalau ini samping ya? Ke samping. Oke. Nah gitu Pak. Nah kembali ke sini Pak. Tadi yang biayanya mahal itu kalau 10 juta ya. Kan evaporator yang model Serena ini kan ada 2. Jadi ada yang di depan, ada yang di atas. Oh iya ya, double blower ya? Betul. Nah ini kenapa saya cuma ganti 2 ini, karena pertama hitamnya belum parah. Kalau hitamnya parah, kemudian dia sampai tersirkulasi kan. Waktu dulu 2021 itu saya ngeceknya itu kan kondisinya karena AC-nya turunnya nggak terlalu dingin Pak. Jadi dingin, cuman udah nggak maksimal. Udah nggak maksimal. Ya karena saya kondisinya kerja di bengkel ya. Jadi gampang lah ngeceknya. Mungkin teman-teman kalau misalnya yang punya mobil itu kan belum tentu langsung mau ngecek Pak. Sebelum benar-benar nggak dingin. Nah ini kalau dia sebelum dia kondisinya dinginnya itu semakin turun atau suhunya semakin meningkat, itu udah saya lakukan pengecekan. Nah waktu pengecekan dulu kan olinya belum terlalu parah, sehingga oli yang jelek tersebut mungkin kemungkinan besar tertampung di sini Pak. Tertampung di sini, oli dan juga air. Ini coba saya tuang ya, ini ada olinya Pak. Ada oli di dalam Mas ya? Oh nggak ada ini. Udah habis ya? Udah habis. Oke. Kayak gitu Pak Topik. Nah ini kita ganti. Tuh kita ganti dengan yang baru itu harganya kalau saya dapat yang kemarin 900.000 non ori. KW. Non ori ya, KW. Kalau yang orinya. Tapi kalau itu Mas nggak buat yang ini ya, apa namanya, yang sudah bekas pakai? Oh enggak. Karena kenapa saya milih yang enggak bekas pakai? Karena kalau kompresor kan kita bisa ngecek ya, kita masukin oli, kemudian kita putar-putar. Kalau dia selama nggak macet, ini kan kalau ini macet, ini udah pasti saya nggak pakai lagi. Tapi kalau dia masih bisa diputar, itu kan flashingnya itu dimasukin sini. Kan ada beberapa kompresor Pak, ada kompresor yang di bautnya sini di depan untuk ngisi oli. Ada yang, nah ini misalnya kayak gini nih, ini kan sebenarnya baut isi oli juga ya? Dari sini. Atau kalau misalnya nggak ada baut kayak gini di samping atau di depan, itu kita bisa masukkan lewat lubang ini, kemudian kita putar-putar, kemudian kita keluarkan. Itu ketahuan kalau dia internalnya masih bagus atau enggak. Tapi kalau kondensor ini, karena dia kondisinya ini dia saluran gepeng seperti ini Pak, kita masukkan cairan pun juga kan nggak semuanya langsung keluar. Meskipun dia baru ya, meskipun dia baru, karena kan pasti ada yang tertinggal di dalam sini. Dan kalau kita ngisi cairan itu kan sebenarnya juga menambah kotoran untuk kondensornya kayak gitu, sehingga karena nggak bisa dicuci tadi ya. Sebenarnya bisa, tapi karena keterbatasan jangkauan untuk angin maupun cairan untuk membersihkannya, sehingga ini sebaiknya kita ganti aja. Dan ini juga kondisinya kan kalau untuk kondensor kan biasanya second itu udah pada meleok kayak gini Pak. Kena batu ya. Kena batu karena posisinya paling depan kayak gitu, sehingga ini yang kita ganti, yang ini yang copotan, kemudian yang ini yang baru.
Nah, kenapa saya nggak ganti evaporatornya? Yang atas. Karena saya masih yakin karena ini tadi kan olinya nggak sehitam yang beberapa waktu yang lalu. Ya gitu. Jadi di sana kemungkinan besar masih aman. Kecuali kalau udah hitam banget parah, kemudian kita pasti inspeksi ke ini Pak, ke evaporatornya. Evaporator ketika ekspansinya itu dibuka, kemudian di sana olinya berwarna hitam, itu maka harus diganti. Karena gini, kenapa harus diganti? Kalau nggak diganti set Pak, ketika kotoran itu masih berada di evaporator, karena kita pernah punya pengalaman, itu nggak diganti set, yang diganti cuma kompresornya saja, sementara kondensor dan juga evapnya itu nggak diganti, akhirnya si kompresor terserang kembali. Karena di sistemnya AC ini, itu kan masih meninggalkan oli bekasnya Pak, oli bekasnya dan juga freon bekas. Meskipun freon itu sebenarnya kalau udah dibuka dia akan pergi keluar, tapi kan di sana masih ada sisa-sisanya. Nah itu yang ketika dia diinstal kembali dengan kompresor baru, oli-oli yang lama itu yang membawa kotoran kompresor lama itu tersirkulasi lagi masuk ke kompresor yang baru. Akhirnya di kompresor baru ini dia jadi merusak kualitas olinya yang ada di dalam kompresor, sehingga pelumasan kompresornya pun juga menjadi jelek. Nah, akhirnya ketika itu kompresornya baru sekitar nggak nyampe 1 tahun Pak, itu kurang lebih sekitar 7 bulanan, itu kita bongkar lagi, kompresornya udah berwarna hitam lagi. Dari situ setiap kali kompresor hitam, kemudian kita cek evaporator di sana olinya udah naik, maka kita wajibkan untuk pemilik kendaraan untuk mengganti ini dan juga evaporator. Tiga komponennya. Kalau untuk yang selangnya itu kita masih bisa menjangkau, kita bersihkan dengan ini Pak, bisa angin. Dengan apa namanya, brake and part cleaner, atau bisa menggunakan bensin. Yang murahnya bensin, pakai bensin. Dan kita semprotkan itu dia bisa langsung kering kalau bensin, kayak gitu. Nah ini akan kita coba langsung isi freonnya dulu Pak Taufik. Baik. Nah, kalau kami Pak, pertama kali mengisi kita yang isi adalah cairannya. Bisa dijelaskan Mas, cairan yang mana maksudnya ini? Nah, cairan freon Pak. Jadi freon itu kan kalau dia dimasukkan ke dalam sebuah tabung ini dengan jumlah yang banyak, maka dia akan menjadi cairan di dalam sini. Gas kan, gas itu diisi dengan ya kayak tabung LPG 3 kg. Itu kan kalau kita goyang-goyang kan sebenarnya ada airnya ya. Bahkan sampai dulu di Instagram itu ini LPG bohong ya, ini Pertamina bohong nih. Ini apa dulu isinya air. Begitu dikeluarin sama dia ternyata di sebelah sana ada api. Akhirnya meledak. Wah, itu nyamber itu. Tapi kalau ini enggak. Ini enggak meledak Mas ya? Enggak. Oke, ini kita coba buka. Nah, tuh. Oke, Wah. Isi. Ya, Mas Tino kita bantu Mas Tino sebagai pemain penyerang. Penyerang ini. Oke, ini kita isi cairan dulu. Sebelum kita isi cairan, kita pastikan tidak ada udara yang ada di selang kuning ini, Pak. Kita gas dulu ya. Hati-hati agak ke belakang. Nah, ini kita pastikan di sini aman. Yang keluar adalah freon. Nah, kemudian kita akan buka selang yang berwarna merah, high. Yang tekanan tinggi. Yang tekanan tinggi kita buka. Nah, dia akan masuk ke dalam sistemnya. Ini di sini biasanya kelihatan, Pak. Oh, itu jalan tuh ya? Kayak cairan nih. Nah, ini digas 2000. Digas 2000 rpm. Oke, 2000, Mas. Nah, ini 1,5. Ini kan belum 15. Yang kita buka yang low. Tapi bukanya pelan-pelan. Nanti dia akan naik. Biasanya di atas 10 aja udah dingin, Pak. Sambil kita tutup nanti dia akan naik. Nah, ini sudah mulai naik ya. Kita tutup, tunggu dia akan naik. Kalau di atas 10 sebenarnya udah dingin. Wih, dingin.
Ini aman Mas, nggak ada kebocoran. Aman. Kalau ada kebocoran biasanya AC jadi tambah nggak dingin, Pak. Nah, Ini dia kawan-kawan, AC-nya itu. Ini, udah mulai berkabut. Nih. Dingin banget. Ini. Nah, ini kalau kita tambahin lagi itu bisa ngembun, Pak, ngefrost namanya. Ngefrost ya. Heeh. Nih. Ini kan udah mulai kelihatan tuh kembang-kembangnya. Tuh sampai ke sana. Oke, ini udah kita cukupkan segini aja, 10 aja udah cukup. Nah, kita tunggu hijau. Nah, itu dia udah normal ya. Oh, langsung normal ya. Ya. Nah, yang membuat AC itu kadang menetes air dari sini gimana, Mas? Karena Itu ini pengembunan, Pak. Jadi ini kan Pengembulannya. luar kan panas. Panas, dalam ya. kan dingin. Pasti kan kalau dalam dingin luar panas itu pasti kan ngembun. Oh, oke. Normal berarti? Normal. Oke, baik. Yang nggak normal itu ngefrost sampai jadi Ya. baterai. Itu kalau ngefrost itu karena saking dinginnya. Jadi mungkin karena pertama tekanannya apa namanya? Freonnya terlalu banyak. Oh, freon terlalu banyak. Atau mungkin ada kebuntuan. Jadi di sistemnya ekspansi itu buntu sehingga dia mengakibatkan dingin berlebih. Itu juga bisa. Atau mungkin dia punya apa namanya pengatur yang ada di kompresor itu dia nggak kerja, Pak. Kan beberapa kompresor itu kan ada solenoid, Pak. Oh. Nah, ini misalnya kayak gini nih. Oh, kalau yang ini nggak ada. Ini nggak ada. Oh, Jadi ini beberapa itu solenoid ya? beberapa itu kayak X-Trail T32 itu ada solenoidnya. Itu dia pengontrolnya itu dia rusak. Sehingga kalau pengontrolnya rusak itu tekanan yang masuk keluar dari kompresor dan ke kondensor itu mengakibatkan apa namanya? Loss. Jadi nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nutup. Nah, kalau yang ini biasanya dari kalau misalnya dia ngefrost itu kebanyakan dari kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada solenoidnya, itu kebanyakan dari termistor yang ada di AC. Yang ada di yang di ini ya, alat pengukur apa nih? evaporator, Suhu. alat pengukur suhunya. Iya, Itu iya, alat pengukur suhunya dia error sehingga mengakibatkan frozen. Artinya dia mau terus. Ininya nggak mau ngelepas. Oke. Nah, kayak gitu. Baik. Mas Ardi, ini berarti udah selesai nih? Ini udah selesai. Normal lagi? Nah, ini kita akan sebutkan, Pak, beberapa penyakit apabila dia ini tekanan headnya dia nggak mau naik. Oke. Ini kan ada dua parameter ini, sementara ini mati ya, Pak ya. Kita anggap aja ini tadi dia nggak mau 10. Sementara dia nggak mau 10, AC-nya juga nggak dingin. Itu biasanya kerusakan ada di kompresornya, dia nggak mau memompa. Gitu, dia nggak mau memompa, akhirnya ini nggak mau tinggi. Kalau tadi kan dia ngisi ya? Nah, Sampai ngisi, 10 ya? dia mau 10 dan sebelum 10 pun dia udah dingin dingin banget ya. Oke. Itu udah masih aman sih. Jadi sebenarnya 10 pun itu adalah batas yang aman. 10 sampai 15 itu batas yang aman. Yang kilogram per sentimeter ya. Nah, kemudian ada juga gini, Pak, yang pernah kita temuin. Ini dia mau tinggi. Sret. Nah, tapi di sini dia juga tinggi. Di sini tinggi, biasanya valve yang ada di kompresor. Itu kan kompresor kan memiliki kayak membran, Pak. Betul. Kayak seperti motor 2 tak. Itu ada membrannya. Nah, itu dia yang ngatur antara tekanan tinggi sama low hisapnya, kevakumannya itu rusak. Sehingga dia mompanya selain ke head, mompa juga ke low. Akhirnya tekanannya dua-duanya tinggi. Itu dari kompresor juga. Atau ininya dia mau turun, Pak. Rendah. Dia mau rendah tapi di sininya tinggi. Waduh. Nah, kalau di sininya tinggi bisa jadi pertama freonnya terlalu banyak. Yang kedua bisa jadi karena si kondensornya itu bocor, mampet. Jadi karena dia mampet, akhirnya dia tinggi. Nah, efeknya kalau dia mampet atau mungkin si freonnya terlalu banyak, belum waktunya dingin karena tekanannya udah tinggi, akhirnya ngirim si RPS, regulator pressure sensor, itu ngirim sinyal ke ECU. Akhirnya ECU memutuskan untuk memutus kompresor karena apa? Terlalu tinggi tekanannya. Kalau terlalu tinggi kan panas. Iya. Panas berbahaya, nanti bisa motor fan-nya hidup terus kayak gitu. Betul. Meskipun kalau AC on itu motor fan-nya hidup. Iya, benar. Maksudnya kan kalau panasnya berlebih itu kan bisa mengkontaminasi area di radiator karena berdekatan. Ya kayak gitu. Baik. Mas Ardi, pertanyaan saya terakhir nih. Tadi kan kita bercerita tentang oli nih. Ya. Kan? Ada nggak sih indikator kita pemilik kendaraan ini harus mengganti oli atau minimal melihat kondisi oli AC? Melihat kondisi oli nggak bisa kalau nggak bisa. dibuka. Nah, terus bagaimana caranya? Ya parameternya pakai ini aja, kilometer aja, Pak. Kilometer? Kalau misalnya udah 60.000 kilometer, coba diganti oli ini.
oli kompresor. Oli Oli kompresor. oli kompresor ya. 60 Dibuka. km itu berapa tahun? 60.000 kilometer itu kalau setahunnya itu dia 20.000 berarti 3 tahun. 3 tahun. Per 3 tahun ya Per 3 diganti. Tapi kalau dari mobil baru itu sebenarnya kan untuk periodical maintenance penggantian oli kompresor setahu kami nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Tapi yang biasanya dilakukan oleh teman-teman bengkel AC itu untuk mengantisipasi hal-hal misalnya dia kayak terjadi kebocoran. Kan sebelum ngecek ini mungkin udah keduluan bocor dulu, Pak. Oh. Jadi kalau bocor itu kan si freon sama olinya keluar. Karena dia mengikat. Itu keluar, kalau dia keluar akhirnya debitnya oli menjadi sedikit. Kalau misalnya kompresor ini masih menggunakan sistem yang tidak dia ngeklatnya bukan karena regulator pressure sensor, kan kayak tadi nih, masih manual, itu bisa mengakibatkan kompresor rusak. Makanya kalau mobil-mobil sekarang itu kan kayak tadi misalnya Pak, kita kalau misalnya belum ngisi oli, belum ngisi freon dengan metode cairan tadi, itu nggak akan mampu ngeklat. Jadi nggak jalan berarti ya? Nggak jalan. Kompresornya ini dia cuma muterin aja. Tapi dia ini nggak dapat sinyal positif dari ECU. Itu manfaatnya ya. Karena nggak ada tekanan. Karena nggak ada tekanan freon. Tapi kalau yang mobil-mobil sekarang kan ketika dia nggak ada tekanan freon, maka dia akan terputus dengan sendirinya. Sehingga mengamankan kompresornya. Sedangkan kalau dia nggak ada tekanan, kompresor nggak akan bisa bekerja. Kayak gitu. Jadi 60.000 km itu untuk mengecek oli, tapi kalau misalnya dia udah keduluan sama kebocoran sil-sil, nah itu sebenarnya yang bahaya sampai keduluan itu. Jadi sarannya buat teman-teman kalau misalnya AC nih, malam hari kan biasanya AC dingin, Pak. Betul. Kalau siang hari kan nggak terlalu dingin. Ya beberapa merek AC itu memiliki karakter beda-beda ya. Tapi kalau misalnya malam hari pun mobil teman-teman kok nggak kerasa dingin, itu sebaiknya segera dicek, bisa jadi ada kebocoran di sistem AC kebanyakan kayak gitu. Atau mungkin magnet AC-nya mati. Oh iya, magnet AC ya. Magnet AC-nya mati. Yang magnet AC yang di sini itu mati. Kayak gitu Pak Topik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ardi. Ya, sama-sama Pak Topik. Oh iya, selain itu juga perlu sekali ya untuk dilakukan periodical maintenance untuk ngecek filter AC, Pak. Oh, filter AC ya. Itu kan filter AC kan dia membuat evaporator itu menjadi banyak debu, kemudian menempel, kemudian dia kalau evaporator kan cenderung dingin ya. Nah, kalau dingin dia mengakibatkan ini apa tuh namanya? Debu tersebut menjadi berlendir. Nah, lendir itu kalau misalnya dia kering, dia bisa mengkorosi evaporatornya. Terjadilah kebocoran. Kayak gitu Pak Topik. Seperti itu, semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.